Gimana jadinya kalau siswa paling badung di sekolah, yang boro-boro suka belajar, ngerjain PR aja udah kayak disuruh panjat tebing, mendadak bertekuk lutut di hadapan cewek cantik paling pintar di sekolah? Yap, inilah kisah Zizi. Film dibuka dengan suasana sekolah yang udah kayak arena kejar-kejaran. Zizi, si siswa bandel, lagi dikejar gurunya gara-gara disuruh belajar. Tapi Zizi ya tetap Zizi. Bukannya mau belajar, dia malah lari muter sekolah kayak latihan maraton. Tapi anehnya, dia juga nggak mau putus sekolah. Katanya sih dia punya misi mulia, lulus, masuk kuliah, terus ambil uang di bibinya. Nah, di kelas ternyata ada dua Zizi. Yang satu si badung kita ini, dan satu lagi siswi cantik, pinter, dan ketua kelas. Namanya juga sama, Zizi, tapi panggilannya Jade biar nggak salah bedain. Zizi punya sahabat kocak bernama Tidi, teman setianya dalam segala kekacauan. Suatu hari pas lagi iseng ngerjain Tidi, dia nggak sengaja merekam guru perempuan yang baru aja keluar dari toilet pria. Alasannya sih karena kebelet, tapi tetap aja, ketahuan kayak gitu kan malu banget. Guru itu panik, nyuruh Zizi hapus videonya. Dan puncaknya saat Zizi mau kabur naik motor, kuncinya direbut sama Jade. Kesel, Zizi nekat lempar HP-nya. Sial, pas di gerbang dia malah nabrak seseorang dan endingnya masuk rumah sakit. Guru Zizi yang panik langsung ngabarin bibinya. Di sisi lain, dokter rumah sakit nyuruh perawat periksa pasien nomor 3 yang katanya kena kanker untuk ngecek reaksi obat. Tapi karena pasien sebenarnya dipindah, Zizi lah yang malah ditulis di catatan itu. Jadilah kekacauan baru. Tapi guru itu langsung ngancam bakal ngeluarin Zizi, orang yang ditabrak kepala sekolah. Zizi lang panik minta ampun, jangan keluarkan saya, hukum aja gak apa-apa. Yah, kira-kira gitulah nadanya. Sementara itu, bibinya dikabari kalau Zizi kena kanker. Si bibi yang udah kebal drama malah langsung mikir, anak ini ngapain lagi hari ini? Pas bibinya pulang, dia minta uang asuransi orang tuanya, dan akhirnya meledak juga. Kenapa kamu gak mati aja waktu itu, biar gak jadi beban? Bibinya jawab dingin, kalau mau uangnya, lulus dulu. Di tempat lain, HP Zizi gak berhenti bunyi. Tidi panik nanya kabar. Tapi HP itu sekarang dipegang Jade. Karena kesel berisik, Jade iseng buka, malah kelok gara-gara salah pola. Pas di sekolah, Jade balikin HP-nya ke Zizi. Tidi muncul dan nyeletuk kocak, nanya apa bener Zizi kena kanker. Ternyata Tidi tahu dari gurunya. Jade yang kebetulan denger jadi mikir, serius nih anak kena kanker? Zizi pun dipanggil gurunya. Dikirain mau dikeluarin, malah dikasih simpati karena dianggap sakit kanker. Mulai hari itu, Zizi menikmati hidupnya sebagai pasien kanker sekolah. Setiap pelajaran dia izin sakit. Dan Tidi, sahabat setianya, bantuin dia dandan biar makin meyakinkan. Hasilnya gimana tuh? Kayak zombie kelaparan. Tidi sampai ngatak sendiri lihat hasil karyanya. Di sisi lain, Jade curhat ke temennya Changli di kolam renang. Katanya dia gak percaya kalau Zizi bener-bener sakit. Sementara itu, guru ngumumin akan ada lomba estafet. Tapi karena Zizi sakit kanker, dia gak boleh ikut. Malah di ruang guru, Jade diutus gurunya untuk mengawasi Zizi. Dan sekarang, Jade duduk di dekat Zizi. Zizi protes karena tak mau dekat Jade. Di ruang UKS, Jade nanyain Zizi punya penyakit kanker apa. Dia jawab kanker lambung, lalu dia tak boleh makan sembarangan sama Jade. Sejak itu, Jade jadi kayak perawat pribadi. Ngatur makan, bawain bubur hambar. Zizi mau nangis, tapi gak boleh makan pedas juga. Kasian banget. Beberapa hari kemudian, karena Zizi ribut di kelas, Jade sampai nyemprot dan gampar dia. Sejak hari itu, Jade gak datang ke sekolah. Tapi akhirnya Jade ke rumah Zizi buat nganter tas.
Mereka sempat adu mulut, saling marah, 人的困扰，还有以后如果你不事情是我可以控制的吗？啊！从今天开始，我不会再管。 sampai Jade tanpa sengaja lihat catatan Zizi yang penuh tulisan tentang kanker. 这个笔记 Malamnya di rumah, Jade gelisah. Dia malah mulai periksa dirinya sendiri, khawatir ada yang salah. Sejak itu, Jade jadi menjauh, gak peduli lagi sama Zizi. Bahkan gak bawain bubur hambar itu lagi. Zizi ngerasa aneh, biasanya perhatikan sekarang dicuekin. Jade malah makin dekat sama Changli. Saat pelajaran olahraga, mereka sempat saling tatap dari jauh. Momen klasik banget, kayak sinetron sore. Dan di lomba estafet, karena Jade kesakitan, Zizi yang ganti lari. Pas sampai garis finish, Jade udah nggak kelihatan. Jade ngecek keadaannya. Di sana, baru ketahuan kalau Jade memang punya penyakit kanker juga. Untung kondisinya masih stabil, tapi ada kemungkinan kambuh. Beberapa hari kemudian, Zizi yang mulai ngerasa bersalah, kirim pesan minta maaf ke Jade. Jade yang nerima pesannya senyum-senyum sendiri. Pesannya simple, tapi manis. Maaf. Zizi pun mulai stalking media sosial Jade. Besoknya di sekolah, Tidi iseng ngibulin Zizi. Tuh Jade tuh, pas Zizi nengok, gak ada siapa-siapa. Bener-bener Tidi, komedian sejati. Tak lama guru nitipin berkas buat dikirim ke rumah Jade. Pas sampai sana, suasananya agak aneh. Orang tua Jade malah pakai seragam sekolah. Katanya biar Jade punya teman belajar. Akhirnya Zizi dibolehkan masuk, makan bareng keluarga Jade. Ayarja sempat keceplosan, nanya apa Zizi juga sakit kanker. Tapi Zizi kebingungan. Gak paham maksudnya. Untung ibunya menyela pembicaraan mereka. 来嘛，爸，我这个很清淡的哈。不是啊，你明明就说这些根本不是人吃。 Malam harinya mereka ngobrol panjang di teras. Jade nanyain tentang orang tua Zizi, dan Zizi akhirnya cerita kalau orang tuanya meninggal karena kecelakaan kereta, dan dia satu-satunya yang selamat. Jade terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu mengajak Zizi pergi besoknya. Katanya, aku mau ngajak kamu ke suatu tempat.哦，我感冒。 Ternyata tempat yang Jade ajak bukan tempat romantis kayak yang Zizi bayangin. Bukan kencan, bukan makan bareng, tapi rumah sakit kanker anak. Zizi langsung manyun. Dalam hati mungkin dia mikir, kirain mau ngedate, malah survei penyakit. 小雨，你不要听。你要跟你妈妈说，你现在就要去看。 Pas di sana, Chang Jili nanya ke dokter apakah benar Zizi punya kanker. Dokternya santai aja jawab, enggak. Lah, makin awkward situasinya. Malamnya Zizi dapat kiriman foto pas mereka di rumah sakit. Jade juga kirim voice note, nanya hal serius. Apakah Zizi beneran mau kuliah? Katanya kalau serius, Jade bakal bantu. Dan dari situ hubungan mereka makin dekat. 你要是考不上公立大学， 怎么会这样？ Besoknya di sekolah, Jade udah siap ngajarin Zizi. Tapi yang datang malah Tidi. Zizi lagi-lagi bolos. 他的闭关吗？ Besoknya, Jade ngajarin Zizi bareng Chang Jili. Awalnya Zizi ngeremehin Chang Jili. Tapi ternyata Chang Jili lebih pintar. Zizi langsung auto tobat, mulai rajin belajar. Tapi tetap aja nilainya hancur. 他一直都很努力，可是阿姨，我不想努力了。 鲜卑主义汉化容 Bahkan, saking stresnya, dia makan lembar jawabannya sendiri. Emang ini bocah makin hari makin absurd. Biar nggak stres mikirin nilai, mereka pergi ke SeaWorld. Jade pengen nyegarin pikiran Zizi. Tapi yang namanya Zizi ya, udah diajak healing malah tidur di pangkuan Jade. Dasar tukang les romantis.
到站了，会不会下站？站的岛位是哪个半岛？巴尔干半岛。那蛇丘是什么地形作用？ Pas pulang, di depan rumah Jet udah nunggu Chang Jli. Dia tadinya mau ngajak Jet keluar. Tapi karena Jet udah capek, saat Zizi pulang, tapi ternyata Chang Jli malah nunggu Zizi di jalan. Di situ Chang Jli ngomong serius. Dia suka sama Jet. Tapi dia juga bilang, kalau Zizi juga suka, jangan bohongin dia. Kalimatnya simple, tapi dalam banget. Hari kelulusan pun tiba. Tidi dapat surat cinta dari cewek, tapi dia nolak. Ternyata surat itu buat Zizi. Si pengirimnya malu ngasih langsung. Zizi yang tadinya ketawa, malah jadi kepikiran. Dia keinget sama Jet. Ternyata Jet lagi sama Chang Jli di kolam renang. Di situ Chang Jli nyatain perasaannya, tapi ditolak. Dan di saat bersamaan, Zizi nyari Jet. Dia juga nyatain perasaannya ke Jet. Tapi Jet bilang dia bakal jawab tanggal 16 Desember. Kalimat Jet nyentil banget. Katanya cuma orang sakit yang bisa suka sama Zizi. 你说什么？ Di rumah, Zizi kepikiran ucapan Jet. 这就叫富贵。这个是你，你们现在是这样子哦。 Dia punya ide. Dia pengen ngajak anak-anak penderita kanker ke SeaWorld, biar mereka bahagia walau sebentar. Masalahnya, izin orang tua susah banget. Untung Chang Jli turun tangan dan bantu urus semuanya. Setelah izin dari dokter keluar, Jet dan Zizi pergi. Di situ kelihatan kalau Jet dan Zizi makin deket lagi. Tapi di balik itu, terselip flashback saat Chang Jli dulu ditolak Jet. Di SeaWorld, Zizi masih penasaran sama ucapan Jet waktu kelulusan. Tapi Jet malah ngasih dua pilihan. Mau tahu jawabannya atau mau gandeng tanganku? Ya jelas, Zizi milih gandeng tangan. Biar nggak dapet jawaban, yang penting dapet gandengan. Pas udah sampai, Jet nggak mau pulang. Dia malah ngajak belajar motor bareng Zizi. Besoknya mereka ikut pesta dan main game kejujuran. Tidi yang kena duluan ditanya siapa yang dia suka. Dia jawab Jet, tapi bohong. Terus giliran Zizi. Jet nanya, pernah bohong nggak? Untung Chang Jli cepat nyelamatin suasana. Katanya Zizi bohong soal biaya SeaWorld yang katanya dia tanggung semua. Tapi suasana bahagia itu nggak lama. 那你有拿到钱，不先还我？谢谢。水族馆那边 Waktu Zizi dan Chang Jli keluar buat ngurus perizinan, mereka sempat ngobrol. Zizi bilang makasih karena Chang Jli nggak ngasih tahu kebohongan soal kanker. Tapi di perempatan, Chang Jli ngerem mendadak karena ada motor lewat. 没关系，先把东西送过去。 Nggak lama setelah lanjut, penyakit epilepsi Chang Jli kambuh. Zizi panik, teriak minta tolong tapi jalanan sepi banget. Dan Chang Jli meninggal. Zizi shock berat. Dia bahkan nggak datang ke pemakaman. Orang tua Chang Jli nemuin surat buat Jet di kamar anaknya. Dan Jet pun teringat semua kenangan mereka di masa sekolah. 可是癫痫可以承受。 Sementara itu, Bibi Zizi nyoba nenangin keponakannya. Dia bilang ini bukan siapa salahnya, tapi ngasih wejangan yang dalam. Kalau terus berbohong, hidupmu bakal ketutup kebohongan baru. Zizi akhirnya sadar. Dia mau jujur ke Jet. 要开学了， Di mobil, dia ngaku kalau dia nggak pernah punya kanker.
Jet marah 我只是 besar 不想被退学啊，因为我要考到公立。 tapi Jet langsung ngeblok kontaknya Zizi. Zizi nggak bisa ngapa-ngapain selain menyesal. Hari-harinya diisi kenangan bareng Jet. 喂，死了没？我今天带你来就是要来帮我壮胆的，你知道？ Tapi bukannya nyerah, dia malah bikin video minta tolong Tidi buat ngirimin ke Jet. Dalam videonya, Zizi ngomong, "Berkat kebohongan ini, aku bisa sedekat ini sama kamu." Tapi kalimat terakhirnya sengaja dipotong. 我以后 Biar Jet penasaran. Dan berhasil. Jet kepikiran terus. 打球洗屁澡，关你屁事！ Sampai akhirnya Jet datang ke asrama. Jet nanya langsung, apa kalimat terakhirnya? Zizi jawab, tapi aku pengen bareng sama kamu di masa depan. 教练，我跟你下去救。 Mereka pun pergi bareng ke laut, nganterin surat dari Changjeli. Tapi di sana penyakit Jet kambuh lagi. 快先喝水。 Pas naik ke permukaan, Jet udah pingsan. Di rumah sakit, Jet sadar dan Zizi masih di sampingnya. Jet heran gimana Zizi bisa tetap setia. Tapi Zizi malah kagum gimana Jet bisa sembunyikan semua penderitaannya selama ini. 还好我有去。的时间，而且没有血缘关系的。 Zizi bahkan rela mau donor sumsum tulang buat Jet. Walau nggak cocok, dia tetap mau nyumbang buat orang lain, biar nggak ada Jet lain yang harus ngalamin hal sama. Akhirnya, Jet nggak tertolong. Semua kenangan mereka berdua tetap abadi. Dan kalau kamu masih nonton sampai sini, fix kamu luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar nggak ketinggalan kisah film sedramatis ini. 你知道吗？我发现，但至少